adik-adik semua. Wow, luar biasa adik-adik. Hari ini kita akan beribadah bersama kembali ya. Bersama Kak Devi, Kak Fani, dan Kak Nelson. Wah, gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat? Wah, kakak harap semuanya sehat, kuat, ceria, dan semangat. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh Tuhan beribadah di pagi hari ini, Tuhan di siang hari ini. Kami mau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau saat kami menyanyi buat Engkau Tuhan, saat kami menari buat Engkau. Juga Tuhan kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir di ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan, kami antusias sama-sama adik-adik bilang amin. Yuk adik-adik semua kita mau yel-yel dulu ya biar semangat, oke? Dimulai dari kelas Kiki Kimo dulu. Wah. Nah, udah siap buat yel-yel adik-adik? Siap. Sebelum sama kakak, yel-yelnya akan dipimpin oleh teman kalian. 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat, Nah, sekali lagi ya, kita bareng-bareng ya. Yuk Kak. Oke. Posisinya yuk adik-adik. Kita hitung pakai bahasa apa nih Kak? Indonesia Kak. Pakai bahasa Indonesia. Siap ya adik-adik ya? 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat, ha. Oke, mantap adik-adik Kiki Kimo. Sekarang Ejen ya. Untuk Ejen silakan dipimpin oleh teman kita satu ini. Ejen siap? Siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, Aerob Generation hebat. Mantap adik-adik, luar biasa. Terima kasih ya untuk yang semangat sekali memimpinnya. Yuk sekali lagi yuk kita yel-yel Ejen. Ejen siap? Siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, Aero Generation hebat. Anak-anak yang hebat, mari kita deklarasikan. Deklarasi anak hebat. Dipimpin dulu oleh teman kita satu ini. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama saya Joanna. Hari ini saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita sama-sama katakan teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua adalah anak-anak hebat. Wah, terima kasih. Hebat ya adik-adik. Nah, sekarang sekali lagi ya adik-adik ya. Kita akan deklarasi sekali lagi supaya kita nangkep adik-adik kalau kita anak yang hebat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Luar biasa adik-adik. Wah adik-adik semua, karena Tuhan Yesus udah mau mati buat kita, ya kita menjadi miliknya Tuhan. Kak Devi, Kak Fani, Kak Nelson, dan adik-adik semua di rumah, kita menjadi milik Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau gerakan pujian ini untuk Tuhan ya adik-adik ya. Dunia
adik-adik. Ku istimewa, kakinya ya digoyangin. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi adik-adik. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu pujian lagi buat Tuhan. Yuk adik-adik, sikap berdoa. Kita mau bawa pujian ini buat Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku
Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah hadir di waktu kami sedih, di waktu kami senang, di waktu kami takut. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kami kepunyaan-Mu, kami anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau Tuhan duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Kakak Tuhan yang membagikan firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, udah siap dong buat dengerin firman Tuhan hari ini? Wah, semuanya udah siap ya. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama dulu nih buat deklarasi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Bareng ya sama kakak ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap melakukannya. Yeay, adik-adik semuanya hebat ya. Udah siap buat mendengarkan firman Tuhan dan sudah siap untuk melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, adik-adik bingung ya ini kenapa ada benda-benda ini di depan ya. Nanti kita mau bahas semua benda ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games. Gamesnya apa Kak? Gamesnya itu mencari 9 potongan kata yang hilang. Ya, adik-adik nanti boleh lihat nih di layar yang adik-adik saksikan. Ada kata-kata, cuman ada 3-4 huruf yang tersedia di setiap clue-nya ya. Tapi ada 9 huruf yang hilang. Nah, Kak nyarinya di mana? Nyarinya di rumah adik-adik ya. Mama kalian sudah menyembunyikan 9 huruf yang terhilang ini. Sekarang adik-adik bantu kakak nyari ya. Terus bantu kakak susun juga kata-kata apa yang hilang. Siap adik-adik? Wah, siap semua ya. Kakak hitung ya. Nanti boleh di pause juga videonya. 1, 2, 3. Ayo cari katanya. Oke, udah nemu belum? Ada 9 huruf nih. Ada 9 huruf yang hilang. Kakak nggak kasih tahu dulu hurufnya. Ada 9 huruf yang hilang. Ada huruf A, ada huruf L, juga ada huruf E. Coba yuk kita susun yuk. Kita susun. Nah, di clue yang adik-adik lihat di layar, ada huruf K, itu diisi sama huruf apa ya kira-kira ya? Terus di clue yang kedua ada huruf I dan K. Ayo diisi sama huruf apa ya? Coba dipasang-pasangin adik-adik. Dan di clue yang ketiga ada huruf S. Aduh apa ya Kak ya? Apa ya? Coba susun. Wow, adik-adik hebat sekali. Sudah bisa menemukan jadi kalimat apa adik-adik? Yang pertama apa? Aku. Betul? Hebat. Yang kedua? Milik. Bener gak? Wah ada yang kebalik ya. Ada yang jadi kilim ya? Enggak ya, kan L-nya ada di tengah ya. Jadi milik. Yang ketiga? Ayo apa? Ini apa? Yesus. Betul, adik-adik hebat. Kita baca ya bareng-bareng ya. Aku milik Yesus. Aku milik Yesus. Betul gak? Betul ya? Betul ya adik-adik semuanya hebat. Ternyata kalau kita susun jadinya aku milik Yesus. Nah adik-adik waktu bulan lalu kita belajar tentang betapa baiknya Tuhan ya. Sampai Tuhan rela mati di kayu salib. Karena apa? Karena saking Tuhan Yesus tuh sayang banget sama adik-adik.
Dia rela mati di kayu salib karena Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Nah adik-adik, 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang aku milik Yesus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus bilang, kamu tuh miliknya aku sekarang. Adik-adik Kiki, Kimo, sama Ejen itu adalah miliknya Yesus. Milik Yesus. Coba ya bilang bareng-bareng 1 kali lagi ya, aku milik Yesus. 1, 2, 3. Aku milik Yesus. Ya, aku milik Yesus. Adik-adik harus selalu ingat kalau kita adalah milik Yesus ya. Karena adik-adik adalah milik Tuhan Yesus, adik-adik kesayangannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pengen jagain adik-adik, lindungin adik-adik. Tuhan Yesus gak mau kalau ngelihat adik-adik ada yang jahatin. Tuhan Yesus gak mau lihat adik-adik ada yang sakitin. Tuhan Yesus juga gak mau ngelihat adik-adik ada yang celakain. Karena apa? Karena Kiki, Kimo, dan Ejen adalah miliknya Yesus. Oke, biar semakin ngerti nih seberapa miliknya sih gitu ya. Seberapa gregetnya sih Tuhan sayang sama adik-adik. Kakak pengen ajak adik-adik semua buat bawa binatang boleh, benda boleh, baju boleh, apapun deh yang jadi kesayangannya adik-adik. Ya, boleh bawa apa aja. Tapi kalau adik-adik sayang sama hewan yang besar banget ya, yang adik-adik punya, misalnya adik-adik sayang sama burung hantu, jangan dibawa-bawa terus juga ya, nanti ngegigit lagi burung hantunya. Oke, kakak kasih waktu buat adik-adik ambil barang-barang, benda-benda, hewan apapun yang adik-adik paling sayangi. Silakan. Nah, coba ada yang bawa boneka tuh kayaknya ya. Ada yang bawa mobil-mobilan juga. Ada yang bawa apa itu? Hewan ya? Ada yang bawa pet, ada yang bawa kura-kuranya. Wah, itu kesayangannya adik-adik ya semua ya. Oh, ada yang bawa guling. Guling bau atau guling wangi itu ya. Yang dari baby itu kayaknya ya gulingnya ya. Ada satu anak Kimo ya. Dia sayang banget sama gulingnya sampai dikasih nama loh gulingnya loh. Atau adik-adik juga ada nih yang bantalnya dikasih nama. Nah, Kak Feli juga bawa nih kesayangan Kak Feli. Nih, yang dari tadi adik-adik mungkin, apa sih itu Kak Feli? Nah, ini boneka kesayangan kakak, namanya si Abu. Namanya si Abu nih. Halo adik-adik Kiki, Kimo, Ejen. Nah, ini namanya si Abu, ini kesayangan kakak. Nah, tiap hari dia suka nemenin ya di kamar ya. Kakak tidur kadang sininya di bawah di sebelah kakak, atau kadang dipeluk malam-malam. Atau kadang kalau pergi keluar kota, dia ikut juga nih. Udah ikut keluar kota. Karena apa? Karena kesayangan kakak. Nah adik-adik, gimana sih perasaan adik-adik semua waktu benda-benda yang adik-adik punya itu dirusakin? Misalnya nih si Abu nih ya, si Abu digunting hidungnya. Jadinya jelek dong ya ini si Abu ya kalau digunting hidungnya. Si Abu digunting hidungnya. Misalnya sama adiknya kakak digunting atau enggak ini kakinya dirontokin biar botak, katanya biar bagus. Jadi aku botakin. Kan pasti kakak marah ya. Terus atau enggak nih adik-adik yang bawa petnya, yang bawa hewannya, yang punya kesayangan, guguk kesayangan. Tiba-tiba guguknya ada yang lempar petasan. Apa perasaan adik-adik? Pasti sedih, marah ya. Mungkin adik-adik bilang, awas ya nanti aku balas lempar pakai bom. Tidak boleh ya adik-adik ya, tidak boleh melakukan itu ya. Atau misalnya kura-kuranya adik-adik dikasih duri ikan, jadinya mati. Sedih ya adik-adik ya, itu kan kesayangan aku, kenapa disakitin. Kenapa mungkin dibunuh. Dulu kakak punya guguk ya, punya anjing peliharaan. Dilemparin petasan adik-adik, bener-bener dilemparin ke guguknya. Kakak sampai kaing gitu, sampai nangis ya. Apa yang kakak rasakan? Sedih banget. Kakak kayak ikut merasakan sakit sama guguk itu. Kakak kayak marah banget sama orang yang ngelemparin petasan itu ya. Pengennya kakak kejar, kakak marahin atau enggak kalau bisa kakak balas. Tapi kan
Tidak boleh adik-adik, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah adik-adik, kalau misalnya kita aja yang sayang banget nih sama benda-benda yang kita miliki, contohnya deh guling ya, guling kesayangan kita dibuang sama mama atau dibuang sama mbak dan dikasih guling yang baru banget, yang masih bersih banget, tapi kan tetap sedih ya, karena kan yang kesayangan bukan yang itu. Yang kesayangan itu yang nemenin adik-adik mungkin dari baby, pasti marah ya. Kalau kita aja nih bisa marah sebegitunya, bisa sedih sebegitunya, apalagi Tuhan Yesus. Kita itu miliknya Yesus. Kita miliknya Yesus yang sangat tidak, Tuhan Yesus nggak rela ngelihat adik-adik disakitin, ngelihat adik-adik kecewain, ngelihat adik-adik diejek ya. Mungkin adik-adik juga pernah diejek, dibully sama teman kalian ya. Mungkin kayak Kak Feli juga suka dibully kalau waktu masih sekolah. Kalau dibulinya pendek lah, gendut lah, bulat lah, apa segala macam. Gimana perasaan kakak? Ya sedih sih dan kesel, tapi ada pribadi yang lebih kesel lagi. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus lebih kesel lagi sama orang yang menyakiti kita. Yesus lebih sebel lagi, mungkin dia lebih kesel banget ngelihat kita disakitin terus, dan Yesus itu nggak rela adik-adik. Tuhan Yesus nggak rela ngelihat kita sedih. Nah, Tuhan Yesus itu adalah seorang penolong dan penjaga yang paling hebat. Tuhan Yesus itu adalah seorang penolong dan penjaga yang paling hebat. Kakak punya ilustrasinya ya. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Oke adik-adik nih, kakak punya 3 benda ya. Ada tongkat. Tongkatnya siapa yo? Ini tongkatnya Bapak Satpam. Ada CCTV, terus juga ada alarm. Kita mau lihat ya betapa hebatnya Tuhan kita dibandingkan dengan benda-benda yang ada ini ya. Pertama nih, tongkat Bapak Satpam ini biasanya suka dipakai buat Pak Satpamnya kalau kayak mau nyebrangin orang ya, biar bisa stop gitu. Kalau pakai tangan kan terbatas. Tapi karena ada tongkat ini, Pak Satpamnya jadi lebih kebantu, jadi lebih kelihatan. Stop dulu, ada yang mau nyebrang, atau stop dulu, ada yang mau belok. Tapi ya cuman kayak gitu aja adik-adik, cuman terbatas banget ya. Pak Satpam dan tongkat ini cuman terbatas dan hanya melindungi kalau Pak Satpamnya juga punya. Kalau Pak Satpamnya nggak punya ya nggak berguna juga ya, nggak bisa apa-apa juga. Dan kata firman Tuhan bilang di Mazmur 121 ayat 3a dan ayat 5, Tuhan itu nggak akan pernah ngebiarin kaki kita goyah. Goyah itu gimana sih adik-adik? Goyah itu goyang-goyang ya. Nggak akan pernah. Tuhan juga ada firman Tuhan yang lain juga bilang gak akan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan itu gak kayak Bapak Satpam ya. Kalau Bapak Satpam cuman pakai tongkat ini, tapi kalau Tuhan dia memegang kita dengan tangannya yang super kuat. Tuhan selalu jagain kita, Tuhan selalu lindungin kita dimanapun dan kapanpun. Kalau Pak Satpam cuman di situ, cuman di pos Satpam atau cuman di hotel atau cuman di mall yang ada Pak Satpamnya aja, tidak bisa menjaga kita selama 24 jam. Tapi kalau Tuhan jagain kita selama 24 jam. Hebat mana hayo? Hebat Yesus dong ya. Karena apa adik-adik? Aku milik Yesus. Coba bilang bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Kak, ini apa? Nah, ini CCTV ya adik-adik. Kalau adik-adik pernah lihat nih CCTV di mana ya? Oh, di mall ya, biasanya suka ada CCTV tuh yang ngegantung di atas, nggak ngegantung, yang nempel di atas yang gede-gede. Atau kalau adik-adik pernah lihat juga ada CCTV, mungkin adik-adik di rumahnya pasang CCTV buat menjaga keadaan sekitar di rumah adik-adik. Mungkin ada ya yang pasang CCTV di rumah. Nah, CCTV ini gunanya apa? Ya, cuman menjaga aja. Gak bisa ngapa-ngapain, kalaupun dia merekam, kalaupun dia bisa melihat, kalaupun dia bisa ngasih tahu apa yang terjadi. Apakah CCTV ini bisa menyelamatkan kita? Enggak ya adik-adik, apalagi kalau mati listrik.
mati deh CCTV-nya sama-sama aja. Gak bisa lihat apa yang terjadi waktu kita tinggalin rumah atau waktu kita butuh rekaman-rekaman CCTV, tiba-tiba listriknya mati. Ya sama aja ya, nggak ada gunanya ya CCTV-nya ya. Tapi mata Tuhan itu, mata Tuhan mah keren banget. CCTV mah nggak ada ininya, nggak ada bandingannya sama mata Tuhan. Firman Tuhan bilang di Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dari segala kecelakaan. Dan Tuhan akan menjaga nyawa kita. Bayangin adik-adik, Tuhan menjaga nyawa kita. Tuhan jagain kita dari segala kecelakaan. Kalau CCTV ini cuman ngerekam kejadian, dia nggak bisa ngejagain kita. Dia nggak bisa ngasih tahu. Misalnya CCTV-nya tiba-tiba bilang nih, weh ada maling. Nggak bisa adik-adik. CCTV cuman ngerekam aja. Jadi lebih hebat siapa? Tuhan atau CCTV? Tuhan Yesus dong ya. Kita adalah miliknya Yesus, dan Yesus nggak mau melihat kita kecelakaan. Yesus nggak mau melihat kita celaka. Yesus nggak mau lihat kita di jalanan kenapa Yesus nggak mau. Jadi Yesus mau lindungin kita terus. Jadi lebih hebat Tuhan Yesus ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat alarm nih di gambar berikut ini. Kita mau lihat alarm. Adik-adik udah pernah lihat alarm yang adik-adik lihat di layar? Itu alarm apa coba? Itu alarm pemadam. Bunyi apa ya itu adik-adik ya? Oke, itu yang adik-adik lihat di layar, alarm kebakaran. Kalau sekarang adik-adik boleh lihat nih kakak bawa apa. Dia udah bunyi. Nih, dengar nggak bunyinya? Dengar ya, ini alarm buat kita bangunin tidur ya. Kalau kita ketiduran nih butuh alarm. Zaman dulu tuh alarmnya seperti ini adik-adik. Kalau sekarang kan alarm bangun tidur, kita biasa suka pakai alarm handphone ya. Tapi mungkin waktu adik-adik lihat alarm yang tadi tuh alarm kebakaran yang suka ada di hotel, yang suka ada di rumah sakit, batasnya cuman sebatas apa adik-adik? Cuman sebatas memperingati aja. Cuman sebatas, wih ada kebakaran atau enggak ada maling gitu ya. Kalau misalnya adik-adik punya alarm maling, alarm di rumah adik-adik memasang alarm untuk maling, mungkin ada maling. Kita harus standby, kita harus berjaga-jaga. Atau sama kayak alarm ini ya, jam beker kalau ini zaman dulu namanya ya. Alarm ini bunyi, gitu ya, maksudnya udah bunyi banget. Udah jam 5, harus bangun, harus sekolah. Hanya memperingati aja. Alarm kebakaran cuman memperingati, dia tidak bisa menolong kita tiba-tiba dari gedung jadi selamat gitu, nggak bisa ya. Alarm maling pun cuman bisa memperingati, dan alarm ini pun kalau kitanya tidur lagi ya tetap aja cuman sebatas untuk mematikan alarm dan kitanya lanjut tidur. Tapi kalau Tuhan ada di Mazmur 121 ayat 3 sampai 6. Keren banget loh adik-adik, Tuhan Yesus nih ya. Kita harus bangga banget jadi miliknya Yesus, karena apa? Yesus yang memiliki kehidupan kita, itu dia gak pernah bobo, gak pernah terlelap. Tapi Tuhan Yesus jaga kita 24 jam. Waktu kita bobo, waktu kita sedih mungkin ya, di kasur gitu lagi sedih, di ranjang, di bantal kita nangis, Tuhan Yesus tuh tahu loh. Tuhan Yesus tuh jagain kita, Tuhan Yesus ada di sebelah kita, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Sebegitu sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Begitu sayang sampai gak mau ditinggalin kitanya ya. Sampai mau dilindungin terus, sampai mau ditemenin terus 24 jam. Kalau misalnya benda kesayangan kita kayak tadi ya si abunya kakak, ya dia cuman buat nemenin kakak aja, dia gak bisa kasih kakak hiburan. Abu gak bisa bikin kakak happy, gak bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus bisa. Abu gak bisa sembuhin kakak, tapi Tuhan Yesus bisa. Nah adik-adik, sebegitu sayangnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus saat ini bilang sama adik-adik Kiki, Kimon, dan Ejen, kalian adalah milik Yesus.
Kiki, Kimo, dan Ejen adalah milik Yesus. Nah adik-adik, di Mazmur 121 ayat yang kelima, ini akan jadi ayat hafalan adik-adik ya. Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 121 ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah itu ya adik-adik ya yang akan jadi ayat hafalan kalian juga. Sebegitu dekatnya, sebegitu Tuhan sayang sama kalian sampai Tuhan bilang Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Kalau adik-adik bingung, Kak naungan itu apa? Naungan itu kayak payung. Kalau adik-adik lagi kehujanan nih di tempat wisata, terus adik-adik bernaung di bawah atap tempat wisata ya. Nah itu seperti itu Tuhan Yesus itu menaungi kita. Dan yang harus adik-adik paling bangga karena adik-adik milik Yesus adalah dia gak pernah tinggalin adik-adik sedetik pun. 24 jam Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Saat adik-adik tidur, saat adik-adik ketakutan nih. Wah gelap banget Kak, kenapa sih harus dimatiin lampunya? Tuhan Yesus ada adik-adik. Adik-adik ngomong sama Tuhan, Tuhan takut banget nih gelap. Tolong dong bantu gitu. Biar adik-adik gak takut atau lagi banyak tugas. Adik-adik boleh cerita sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong bantuin dong. Ini susah banget. Nah Tuhan Yesus pasti bangga banget sama adik-adik hebat. Sayang banget sama adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bilang adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen semuanya adalah miliknya Tuhan. Kami mau bersyukur dan ini Tuhan iman kami mau katakan, kami mau nyanyikan lagu ini lagi. Dan ini Tuhan tanda cinta kami sama Tuhan. Bangga banget Tuhan, kalau Tuhan udah pilih kami
Kami bangga banget Tuhan kalau kami adalah miliknya Tuhan. Saat ini kami mau terus tahu Tuhan, kami mau terus belajar, kami mau terus bersyukur kalau Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan selalu ada 24 jam buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat cintanya Tuhan, terima kasih buat kasih sayangnya Tuhan, buat Kiki, Kimo, dan Ejen. Saat ini kami mau terus bersyukur, kami mau terus ingat kalau kami adalah milik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami juga. Tuhan yang memberkati mereka lebih lagi. Kalau kami miliknya Tuhan, mereka juga miliknya Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga yang kami miliki, kami bersyukur buat sekolah, kami bersyukur buat kesehatan, dan kami tahu Tuhan semua yang terbaik udah Tuhan kasih buat kami. Saat ini adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen boleh angkat tangan kalian. Saat ini setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen diberkati oleh kasih-Nya Tuhan yang melimpah, diberkati oleh damai sejahtera Tuhan yang melimpah, diberkati oleh kepintaran, oleh kecerdasan, oleh kerajinan. Dan saat ini terima kasih Tuhan yang melimpah untuk setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah menerima berkat daripada Tuhan. Sama-sama adik-adik boleh katakan amin. Nah adik-adik, kita masuk ke Padang Roh. Gimana adik-adik? Suka nggak kalau setiap kita menerima pedang roh yang baru? Harus suka ya, harus semangat ya kakak-kakak ya. Wah, karena firman Tuhan itu kekuatan buat kita adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke pedang roh di minggu ke depan, kita akan dengerin dulu yuk presentasi dari teman-teman kalian. Yohanes 11 ayat 25 A. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidupku." Amin. Amin. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25a. Wah, luar biasa sekali. Tetap semangat ya untuk merenungkan dan menghafalkan pedang roh. Nah, kita akan masuk ke pedang roh selama seminggu ke depan. Kak Devi akan sebutkan dahulu, lalu adik-adik beserta dengan kakak-kakak, oke? Nah, firman Tuhan yang akan kita hafal yaitu Mazmur 121 ayat 5. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. di sebelah tangan kananmu. Wow, gampang sekali adik-adik. Cuman ada 3 kalimat ya adik-adik ya. Pasti bisa adik-adik. Nah, sekarang kita akan sebutkan dari awal sampai akhir. Bisa langsung ya kakak-kakak ya. Nah, kita bersama-sama adik-adik yang belum berdiri. Ayo berdiri dulu dong adik-adik supaya semangat, supaya cepat apalnya. Ya, kita berhitung 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Gimana adik-adik? Langsung bisa ya? Wah, adik-adik luar biasa banget adik-adik. Firman Tuhan ini berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Nah, naungan itu seperti apa adik-adik? Seperti payung ya. Payung menaungi kita dari hujan, dari panas. Artinya melindungi kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, menaungi kita. Di sebelah tangan kananmu. Artinya Tuhan tidak jauh adik-adik. Nah adik-adik semua kita sudah menjadi milik Tuhan.
Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menjaga adik-adik dan kakak-kakak juga di sini ya, dan melindungi kita. Wow, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh videokan langsung ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 5. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau membuat kreativitas yang berkaitan dengan tadi ya share-nya. Kalau Tuhan itu melindungi kalian 24 jam. Nah, gimana kita mau bikin kreativitasnya? Kalian pasti udah siapin bahan-bahannya kan? Yuk kita mulai. Nah, adik-adik sekarang kita mulai membuat ya. Kalian kan sudah siapkan kertasnya. Sekarang kalian ciplak tangan kalian pakai cat air ke kertas ini ya. Lalu tempel ini si jempol sama telunjuknya bentuk hati ya. Tempelnya jangan lama-lama adik-adik, kalau enggak kering nempel di kertasnya tangan kalian. Nah, kalau kurang jelas ditempel-tempel aja lagi tuh diisi. Nah, seperti ini adik-adik, kalian tinggal tunggu kering dulu ya, baru habis itu kalian tempel fotonya. Nah, ini adik-adik setelah jiplakan tangan kalian kering, kalian tempelkan fotonya di tengah-tengah. Lalu kalian boleh tulis di atas atau di bawahnya, aku milik Yesus, Yesus menjagaku. Nah, begini kreativitasnya adik-adik. Nah adik-adik udah jadi nih kreativitasnya. Ingat ya, kalau kalian lihat kreativitas kalian ini ibaratnya tangan Tuhan nih. Tangan Tuhan yang menjaga kalian 24 jam. Kalian boleh tulis nih di bawahnya, aku milik Yesus, Yesus menjagaku. Atau kalian mau tulis ayat hafalan juga boleh. Nah ingat ya, kalian gak boleh takut. Kalian punya Tuhan Yesus yang menjaga kalian 24 jam. Nah sekarang kalian silahkan membuat kreativitasnya. Jangan lupa difoto, dikirim ke grup orang tua ya. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang udah kalian buat sebelumnya. Keren-keren loh.